Halo semuanya, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Cingun, saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan NIM 04477916. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat sebuah tugas praktikum dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Kita langsung saja, di mana pada tugas kali ini kita diminta untuk membuat sebuah halaman website yang diantara kita membutuhkan sebuah text editor, di mana pada video ini saya buat dengan menggunakan sebuah text editor Visual Studio Code ya teman-teman. Dan kemudian pada tugas satu ini kita diharapkan sebuah tampilan website yang menampilkan biodata Anda, yaitu nama, NIM, jenis kelamin, program studi, dan juga fakultasnya teman-teman. Kemudian kita langsung saja masuk ke text editor ya teman-teman. Pertama-tama kita harus membuat sebuah folder dulu ya teman-teman, untuk membuat satu file yang dimana kalau sebuah website itu dalam bentuk HTML. Contohnya kita buat adalah biodata.html. Nah, kemudian untuk itu kita bisa menggunakan format. Kalau di Visual Studio Code ini biasa sudah ada ya teman-teman. Kalau kalian sudah mendownload HTML yang terbaru di extensionnya itu, jadi kita bisa menggunakan shortcut. Kalau ini untuk mempercepat aja ya teman-teman. Jadi ini adalah template dari sebuah halaman website atau codingan sebuah HTML, di mana yang sudah pasti ini ada doctype HTML, HTML dan penutupnya, setelah head dan juga body gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk saja di sini, kita membuat sebuah judul. Kemudian saya juga ingin memberitahukan bahwa pada Visual Studio Code ini saya ini sudah mendownload extension Copilot ya teman-teman. Jadi ada yang sedikit tambah saat saya coding ini memang sedikit kadang muncul-muncul ada tambahan. Mohon maaf sebelumnya. Mari kita masuk saja. Pertama, saya akan membuat sebuah tampilan dalam bentuk form. Nah, kemudian kita buat sebuah header. Dan untuk pengisian dari nama, NIM, jenis kelamin, dan program studi ini akan saya buat dalam bentuk tabel agar lebih rapi. Kemudian kita buat bagian baris dan juga bagian kolomnya ya teman-teman. Sebenarnya kan cuma diminta adalah nama, NIM, program studi, dan fakultas. Maka ini kita bisa buat di sini seperti ini ya teman-teman. Nama, ini tujuh. Nah, di sini dikarenakan sebelumnya kita bisa membuat, jadi kita kalau di sini saya mau membuat tambahan untuk menggunakan sebuah JavaScript ya teman-teman. Jadi saya mau menggunakan ada yang namanya coding script gitu.
Nah, di sini saya membuat nama, NIM, jenis kelamin, program studi, dan juga fakultas. Kita save dulu, kemudian ini kita bisa pakai Chrome ya teman-teman, open with live server untuk menampilkan hasil dari ini halaman website yang kita buat itu. Nah, judul itu akan muncul di sini, My Biodata, dan isinya adalah ini pertama-tama header biodata, kemudian nama, NIM, jenis kelamin, program studi, dan fakultas. Tapi kenapa nggak ada isinya? Nah, ini kita akan membuat tambahan penggunaan script, teman-teman. Nah, di mana saya akan membuat tadi kan kita sudah membuat ada ID ya teman-teman di masing-masing kolom. Jadi sebenarnya ini sudah terbuat ada sebuah kolom kosong yang ada ID-nya. Nah, untuk mengisi ID-nya ini kita gunakan script document.element by ID atau untuk membantu menginputkan output. Nah, di sini kita bisa masukkan nama kita masing-masing. Kemudian kita buat langsung semua ya teman-teman. Di sini setting saja email kita. Lagi. Kemudian ini adalah fakultas sains dan teknologi fisik. Nah, setelah kita save lagi, maka akan muncul di halaman website yang berikut ya teman-teman. Nah, kemudian jadi data-data yang ini, ID ini, bila kita input di sini akan muncul di outputnya. Misalkan saya input namanya save lagi. Nah, jadi juga akan muncul ya teman-teman, akan mengganti yang ada di sini. Jadi ini sebagai data value atau sebagai value ya teman-teman. Kemudian untuk membantu tampilan website kita lebih baik, kita bisa menggunakan yang namanya CSS atau kode CSS ya teman-teman. Nah, kalau kita ingin membuat sebuah CSS, maka kita bisa gunakan style seperti ini untuk membuat sebagai contohnya. Pada bagian form ini akan saya buat tambahkan background karena saya bikin ini teman-teman. Nah, jadi akan mungkin seperti ini. Tapi untuk sebenarnya itu file CSS sama JavaScript ini sebenarnya bisa dipisah ya teman-teman dari website HTML kita. Jadi apabila kita membuat file baru, contohnya saya sudah buat seperti ini, file CSS sederhana ya teman-teman. Untuk penampilan yang tadi saya buat tadi biodata tadi, maka kita cuma tinggal tambahkan email nah, dimana ini adalah file website yang sudah kita buat gitu ya teman-teman, atau arif ini. Maka itu untuk mempermudah ya teman-teman, bila kita ingin membuat sebuah gambar atau file-file tambahan itu kita buat dalam satu folder yang sama gitu. Jadi dia text editor itu akan pasti membantu membaca itu lebih gampang. Kemudian contohnya misalkan kita ingin membuat image ya teman-teman, bisa tambahkan image source seperti ini.
Dan ini adalah sebuah foto yang saya sudah masukkan ke dalam folder yang sama ya teman-teman. Kita tinggal copy paste aja namanya ini. Kemudian ini ada alt, atau kalau misalkan dia error nanti akan munculnya biodata gini teman-teman. Kemudian ini adalah ukuran gambar yang kita inginkan. Save, maka hasilnya udah jadi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ini tadi saya tidak buat, munculnya akan seperti ini. Tapi untuk membuat agar tampilan lebih menarik, seperti yang kita tahu itu CSS itu memang untuk ini ya teman-teman. Itu. Jadi untuk yang kalau gambaran untuk file yang style yang ini saya buat ini adalah untuk bagian keseluruhan ya teman-teman. Di mana saya mengubah fontnya agar lebih terlihat lebih baik. Kemudian bagian body saya menggunakan ini teman-teman. Saya tambahkan juga image yang sudah saya copy paste. Kemudian di sini ada background dan ini ada bagian form dan ini juga ada sedikit bagian header ya teman-teman. Jadi hasil yang menjadi seperti ini ya teman-teman. Mungkin berikut sekian saja tugas dari yang saya kerjakan, tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis web ini dari saya sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang baik. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali.